Hola amigos, yo soy Rizky. Today kita akan membahas prinsip-prinsip animasi secara jelas. Pada video ini gue mau yapping aja sih, panjang lebar tentang prinsip-prinsip animasi yang ada. By the way, ntar gue bakalan buat versi short kontennya untuk setiap prinsipnya. Tanpa banyak bacot, kita masuk aja ke videonya. Sumber informasi dari channel Alan Baker, terus dari Google sama ChatGPT ya. Oke, kita mulai dari prinsip yang pertama, Squeeze and Stretch. Menurut penjelasan dari ChatGPT dan Google Assistant, kita mulai dulu dari pendapat Google Assistant. Prinsip dalam animasi yang bertujuan untuk memberikan kesan fleksibilitas berat dan kehidupan pada objek yang bergerak dengan melebih-lebihkan bentuk saat bergerak. Ya, itulah penjelasannya. Terus dari ChatGPT, Squeeze dipakai pas objek kena tekanan atau nabrak, sedangkan stretch dipakai pas objek gerak cepat atau lambat. Jadi intinya squeeze and stretch itu prinsip yang dipakai untuk sebuah ragdoll effect atau rigid body lah, itulah kasarnya. Oke, kita lanjut ke nomor 2, anticipation. Penjelasannya gerakan persiapan atau ancang-ancang sebelum gerakan utama dilakukan untuk membuat animasi lebih realistis atau mudah dipahami penonton. Fungsinya buat kasih arah tenaga atau ekspektasi biar penonton ngerti apa yang bakal terjadi. Tanpa anticipation, animasi bakal kelihatan kaku dan ngebingungin lah, karena gak ada transisi yang nunjukin alur gerakannya. Maaf kalau gua ngomongnya begitu. Intinya gerakan kecil aja bisa bikin aksi selanjutnya jadi lebih jelas dan gak kelihatan tiba-tiba. Ngerti gak maksud gua apa? Oke, lanjut aja. Jadi nomor 3, staging. Staging itu prinsip animasi yang intinya gimana cara lu nunjukin aksi, mood, atau ide biar penonton langsung paham. Fokusnya ada di penempatan karakter, kamera, lighting, dan timing supaya adegan jadi lebih jelas maksudnya. Tujuannya biar penonton gak bingung harus lihat kemana. Dengan staging yang benar, satu adegan bisa kelihatan realistis, dramatis, lucu, tegang, cuma dari cara ditata doang, tanpa harus banyak gerakan. Gitulah penjelasannya. Terus di nomor 4 adalah stretch ahead action and pose to pose. Straight ahead action adalah teknik animasi di mana animator menganimasikan, ya lu sih maksud juga, menganimasikan setiap frame secara berurutan dari awal hingga akhir scene, menghasilkan gerakan yang lebih realistis namun memakan waktu dan sulit untuk perencanaan detail. Sebaliknya, pose to pose adalah teknik di mana lu menggerakkan key pose di awal dan akhir scene, kemudian mengisi in between untuk menciptakan gerakan yang terstruktur, dinamis, dan lebih cepat pengerjaannya karena melibatkan banyak animator. Itu kalau lu bikinnya rame-rame. Intinya prinsip ini digunakan untuk membuat animasi yang lebih realistis dari movementnya. Namun ini harus dilakukan oleh banyak orang karena capek lah kalau dibuat sendiri. Terus kalau nomor 5 adalah follow through and overlapping action. Follow through itu gerakan lanjutan setelah aksi pertama berhenti. Contohnya waktu orang berlari terus berhenti mendadak, rambut atau baju masih bergerak, lanjut gerak sebentar atau akhirnya diam. Ini bikin animasi lebih realistis. Overlapping itu bagian dari tubuh atau objek bergerak dengan timing berbeda, nggak semuanya barengan. Misalnya pas karakter lari, tangan, kaki, dan kepala gak gerak 100% sinkron, tapi saling ngejar. Kedua prinsip ini bikin gerakan kelihatan alami, dinamis, dan realistis, bukan kaku robotik kayak animasi buatan gua. Terus yang keenam, slow in and slow down. Prinsip ini nunjukin kalau gerakan gak langsung ngebut atau berhenti mendadak, tapi ada percepatan dan perlambatan. Contohnya gini, pas bola dilempar ke atas, awalnya pelan, terus makin cepet, lalu sebelum sampai puncak ia melambat lagi, slow in. Efeknya bikin animasi lebih halus, natural, dan enak ditonton.
7. Arc. Prinsip gerakan melengkung yang meniru lintasan alami dan benda atau makhluk di dunia nyata, menciptakan ilusi gerakan yang organik, alami, dan realistis. Simpelnya, kalau animasi pakai arc yang benar, gerakannya kelihatan lebih natural, smooth, dan hidup. Tapi kalau gerakannya lurus terus, biasanya kelihatan kaku kayak robot. Ya 11-12 lah kayak animasi gua. Di nomor 8, secondary action. Gerakan tambahan atau sekunder yang mendukung atau memperkuat gerakan utama, yang gua sebut sebagai primary action. Sebuah karakter atau objek dalam animasi sehingga membuat karakternya bergerak terlihat lebih realistis, hidup, dan menarik secara visual. Fungsinya bukan buat ngeganggu, tapi buat nambahin emosi, nuansa, dan realisme. Jadi animasi kelihatan lebih kaya, gak cuma fokus ke satu gerakan doang. Oke, terus lanjut ke nomor 9, yaitu timing. Prinsip yang mengatur kecepatan dan durasi suatu aksi dalam sebuah gerakan, ditentukan oleh jumlah frame yang digunakan dalam per detik, atau disingkatnya sebagai FPS, frame per second. Kalau lu gak ngerti, semakin banyak frame yang digunakan untuk suatu gerakan, semakin lambat dan halus aksinya. Sebaliknya, kalau semakin dikit framenya, gerakan harus terlihat lebih cepat dan tajam. Terus yang 10 adalah exaggeration. Prinsip desain gerakan ini yang mendorong aksi, ekspresi, atau karakteristik atau objek di luar batas realistis agar lebih dramatis, menarik, dan mudah dipahami oleh penonton. Tujuannya untuk animasi lebih dramatis, membantu penonton memahami emosi karakter, menambah daya tarik hyperbolik, serta memberikan energi atau stimulus visual yang lebih kuat kepada audiens, membuat animasi terasa lebih dinamis. Terus yang 11, solid drawing. Kalau ini mah lebih ngarahnya ke 2D animasi lah, bukan ke 3D animasi prinsip ini. Jadi ini bisa dianggap opsional lah kalau di 3D animasi. Oke, ke pembahasannya. Solid drawing itu kayak di 2D itu soal bikin gambar kelihatan punya berat, volume, atau bentuknya terlihat lebih 3D. Nah, kalau di 3D animasi, prinsip ini berubah jadi gimana? Lu ngasih kesan bahwa model atau karakter punya anatomi, keseimbangan, perspektif, dan siluet yang jelas. Walaupun udah 3D, kalau posingnya asal-asalan, maksud gue itu tangan nembus badan, siluet ketutup, atau berat badan yang gak kelihatan seimbang, animasi jadi kelihatan aneh dan gak meyakinkan. Jadi intinya solid drawing tuh jaga siluet, pose, dan weight biar karakter tetap terbaca jelas dan dari kamera. Terus yang terakhir nih, nomor 11, appeal. Appeal itu prinsip animasi yang bikin karakter atau objek menarik dan gampang disukai sama penonton. Ya intinya lu nanti dijelasin. Gak harus cantik atau ganteng, tapi harus punya karakter ya, dengan desain dan gerakan yang enak dilihat. Simpelnya gini, sekarang gua jelasin. Lu nonton anime terus nemu karakter yang unik gitu, kayak lu nemu karakter cewek di anime gitu, dan lu langsung suka dan mengatakan, wah bukankah ini my istri? Udah gitu aja simpelnya. Jadi appeal itu lebih ke personality atau visual kuat pada karakter, bukan cuma estetika. Oke, sudahi aja dan gua akan sebutkan kesimpulannya. Semua prinsip animasi itu sebenarnya buat bikin gerakan hidup, natural, dan enak dilihat. Dari squeeze and stretch sampai appeal, tiap prinsip bantu nunjukin berat, kecepatan, ekspresi, dan karakter biar lebih beranimasi dan kaku. Kalau lo ngerti dan cara pakai semua prinsip ini, animasinya bakal kelihatan lebih jelas, ekspresif, dinamis, dan punya nyawa. Bikin semua orang gampang ngerasain aksi, emosi, dan cerita yang pengen lu sampaikan ke viewers lu di animasi lu itu. Oke, sebelum gua tutup, gua pengen nanya nih, apakah lu punya pertanyaan? Kalau iya, tanyakan aja di komentar dan mari kita berdiskusi. Oke, selesai. Terus kita ngapain? Nah, tutup aja lah. Adios amigos.